Hayyikum bitahiyatil Islam, bitahiyatil mubarakah, bitahiyatil ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Serta salam kita sampaikan kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma shayban nafi'an. Semoga hujan yang mengguyur kita di sekitar kita menjadi hujan yang bermanfaat. Amin. Hujan yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita tidak terasa, Pak, Bu, kurang lebih sebulan lagi kita masuk ke bulan Ramadan, dan kita bercita-cita masuk ke dalam Ramadan dan disampaikan oleh Allah dengan kesehatan, dengan keberkahan, dan kita bisa beramal maksimal untuk mendapatkan keberkahan Ramadan dan Lailatul Qadar. Semoga Allah mudahkan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ya, di antara kebiasaan para ulama, kebiasaan para salafus solih, orang-orang terdahulu yang solih, biasanya kalau masuk ke bulan Ramadan, 2 bulan sebelum masuk ke bulan Ramadan, itu biasanya mereka bersiap siaga untuk mempersiapkan tamu yang mulia. Hari di mana di bulan Ramadan tersebut adalah hari yang sangat penuh kemuliaan, keberkahan. Maka mereka mempersiapkan diri untuk menyambut tamu yang mulia tersebut. Tidak terasa, kurang lebih 30 hari lagi kita akan memasukinya. Dan mempersiapkannya, para ulama terdahulu selama 2 bulan itu, Pak, adalah persiapan yang nyata, yang real. Ada di antara persiapan-persiapan itu yang biasanya mereka menghotamkan Quran selama Ramadan itu ada yang 10 kali, berarti kan satu harinya 10 juz. Setiap 3 hari khotam. Berarti kalau 30 hari berarti 10 kali khotam. Maka mereka benar-benar mempersiapkannya dari sekarang. Karena mereka tahu Al-Quran itu sangat-sangat mulia. Tidak ada interaksi yang lebih indah dengan membacanya, kecuali dengan membacanya. Maka membaca ini amalan Al-Quran yang paling mudah. Sebelum kita mentadaburinya, menghafalkannya, memahami tafsir-tafsir para ulamanya. Maka sungguh bahagia seseorang Allah berikan kesempatan untuk mempersiapkan diri tilawah Al-Quran, mempersiapkan diri membaca Al-Quran. Maka membaca Al-Quran, ada sebuah riwayat menjelaskan, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu zikir tilawatul Quran. Kalau kita mendengar di hadis yang lain, afdalu zikir la ilaha illallah, artinya maknanya semua la ilaha illallah itu ada di dalam Al-Quran. Kita bisa membacanya di dalam Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, kemudian 6.236 ayat. Jumlah hurufnya 323.717. Itu saya punya kitabnya. Kitab jumlah semua ada di dalam Al-Quran. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah,
Al-Quran ini sangat-sangat mulia. Sehingga kemuliaan Al-Quran ini akan masuk ke dalam kemuliaan ahlul Qurannya. Saya ingin menyampaikan ya sebuah hadis sebelum kita masuk ke dalam materi ini. Hadis di mana Rasulullah SAW bersabda. Nah, mungkin Bapak dan Ibu biar kita terasa dekat dengan Rasul, boleh diikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlin minan nasi qalu ya Rasulullah manhum qala hum ahlul Quran hum ahlullah wa khasatuhu rawahu Ibnu Majah. Nah, Bapak dan Ibu yang saya muliakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ini hadis yang memang jarang dibacakan ataupun mungkin kurang familiar kita mendengarkannya. Rasulullah SAW pernah bersabda, Pak, Bu. Kata beliau, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki. Kalau kita kan biasa selama ini mengucapkan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, gitu ya. Tapi kalau ini hadis tentang keutamaan, keagungan, kemuliaan Al-Quran. Kata Rasul, inna lillahi, sesungguhnya Allah memiliki. Lillahi kan memiliki. Sesungguhnya Allah memiliki ahlin. Nah ini. Kata-kata ahlun itu keluarga. Tapi kalau dengan ahlin, jamaknya berarti keluarga-keluarga. Minan nasi, di kalangan manusia. Jadi Allah memiliki keluarga di kalangan manusia. Para sahabat bertanya pada saat itu, Bapak dan Ibu. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, qalu, mereka berkata, ya Rasulullah, manhum. Nah ini nih, ini penting kita garis bawahi. Mereka berkata, ya Rasulullah, siapa mereka? Kan Allah tidak punya keluarga. Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakkan. Tetapi kenapa disebut di sini ahlin? Ahlin itu ahlu yang memang dekat, sedekat-dekatnya kepada Allah. Kata Rasulullah. Nah, kemudian ketika ditanya oleh sahabat, qalu manhum ya Rasulullah? Ya Rasulullah, siapa mereka? Kemudian dijawablah Rasulullah, qala hum ahlul Quran, hum ahlullah wa khasatuh. Ternyata mereka adalah ahlul Quran, mereka adalah ahlullah, keluarga Allah. Nah, kalau kita menerjemahkan, memang ada ulama yang menyampaikan ahlul ini jangan diartikan, tapi ya kurang familiar, kita artikan yang mudah saja, membahasakan keluarga. Keluarga tuh namanya keluarga tuh orang yang terdekat, sama dengan bapak dan ibu, punya anak, punya pasangan hidup, itu kan keluarga. Nah itu orang yang terdekat. Nah Allah punya orang yang terdekat, ahlu. Siapa mereka? Ahlul Quran. Saking mulianya Pak, ahlul Quran ini disebut itu kata Rasulullah. Hum ahlul Quran, hum ahlullah. Mereka adalah ahlul Quran dan mereka adalah keluarga Allah. Ataupun ahlu, kedekat, orang yang terdekat dengan Allah. Wa khasatuhu, dan mereka adalah hamba-hamba pilihan. Masya Allah. Semoga kita menjadi ahlul Quran. Amin. Ya, Bapak dan Ibu, ahlul Quran itu tidak mesti yang hafal 30 juz. Ya. Tidak mesti yang hafal 30 juz. Mereka diantaranya ahlul Quran itu kata para ulama,
mereka yang merindukan setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Tapi tilawahnya belum 1 juz Ustaz, nggak ada masalah. Yang penting ada kerinduan di hati kita itu bersama Quran. Bagaimana kalau satu halaman 1 hari, tidak ada masalah. Tapi istiqomah 1 hari 1 halaman misalnya. Nanti juga akan timbul rindu, kurang 1 halaman, pengen 2 halaman. Kurang 2 halaman, pengen 5 halaman. Kurang 5 halaman, pengen 10 halaman. Biasanya seperti itu Bapak dan Ibu. Makanya kata Rasulullah SAW, ahabbul a'mal indallah, amalan yang paling dicintai di sisi Allah, dawamuha wa inqal. Terus menerusnya, walaupun sedikit. Saya membaca kitab, bukan kitab ini, buku. Saya kemarin bimbingan kuliah saya, kita diskusi tentang habit fil Quran, kebiasaan dalam Al-Quran. Tapi beliau menceritakan dulu, dosen saya itu tuh ada seorang penulis barat, saya lupa namanya, Stephen Clear atau siapa yang menulis Atomic Habit. Mungkin Pak Joni tahu kayaknya dah ya, pernah dengar itu. Nah, dia punya tulis buku. Ternyata beliau mengalami bahwa ketika pernah jatuh, pernah kecelakaan, lumpuh Pak. Tangan, kakinya nggak bisa bergerak sama sekali. Tapi otaknya seperti normal, seperti kita. Pada saat itu dia berkesempatan ataupun dia berpikir bagaimana menggerakkan tangan yang nggak bisa bergerak itu. Karena pikirannya normal, cuma tangannya aja nggak lumpuh, nggak bisa bergerak. Akhirnya beliau berpikir untuk membiasakan, habit kan kebiasaan, menggerakkan tangannya saat ini, telunjuknya pertama. Setiap hari digerakkan. Yang awalnya nggak bisa bergerak, diusahakan gitu. Istiqomah lah kalau kita sebutnya, konsisten, gerak, akhirnya bergerak Pak. Nah, otaknya berpikir lagi, kalaulah satu ini saya gerakkan, mungkin saya bergerak bisa yang lain. Akhirnya bergerakkan, latihannya setiap hari. Semuanya akhirnya tangan kanannya bergerak semuanya. Karena kebiasaan tadi. Kemudian tangan kirinya juga seperti biasa yang dilakukannya dari seperti tangan kanan. Kakinya juga seperti itu Kak. Akhirnya dia kembali seperti sempurna. Kemudian beliau menulis buku itu bagaimana membiasakan diri. Itu dalam hal kebiasaan ini. Bagaimana ilahiyah kita, hubungan ilahiyah kita, hubungan kedekatan kita kepada Allah. Sementara Al-Quran, kalau Bapak dan Ibu baca ya ayyuhalladzina amanu, coba perhatikan nanti, tadabbur 1 ayat saja 1 hari ini. Kalau Allah sudah mengajak ya ayyuhalladzina amanu, berapa kali ulangannya kemarin Pak Herman? 89 kali. Dari ya ayyuhalladzina amanu la taqulu ra'ina wa qul durna wasma'u lil kafirina adzabun alim. Itu yang pertama, ya ayyuhalladzina amanu, sampai ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Itu yang terakhir. Nomor 1 dan 89 aja saya baca. Kemudian pindah ke 2, misalnya ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin, yang keduanya. Ya ayyuhalladzina amanu, berikutnya kalau kita menemukan yang itu yang surat Al-Baqarah yang keempatnya itu saum. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi kalau Ramadan kita ingat terus itu. Setahun sekali kayaknya favorit ayat itu. Nah, itu semuanya berkaitan tentang ibadah, hubungan ilahiyah kepada Allah. Jarang itu hubungan kemanusiaan. Kalaupun ada surat ini, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u, hubungan kepada Allah, rukuklah kalian, wasjudu, sujudlah kalian kepada Allah. Wa'budu rabbakum, ibadahlah kalian kepada Allah. Waf'alul khaira, barulah ada hubungan dengan manusia. Ternyata itu ibadah juga. Berbuat baik kepada manusia, la'allakum tuflihun, agar kalian sukses, beruntung dunia dan akhirat. Tetapi semua dikumpulkan, saya punya kitabnya Pak, Bu, bukunya tentang ya ayyuhalladzina amanu fil Quran. Panggilan Allah tentang ya ayyuhalladzina amanu dalam Al-Quran. Itu tentang ibadah, tadi tentang sabar,
jangan menghina Nabi dan sebagainya. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya terjadilah kebiasaan itu. Nah, kebiasaan dalam Islam adalah ibadah. Salat 5 waktu kan ibadah. Ya. Azan berkumandang coba setiap hari Pak 5 waktu. Beruntungnya orang yang sehat datang ke masjid setiap 5 waktunya karena ibadahnya kepada Allah, disiplinnya. Apalagi tadi kata Ustaz Asep, sholat malam. Kalau bangun setiap malam saja jam 3 saja, itu berkahnya luar biasa. Karena kata Allah apa? Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsa rabbuka maqaman mahmuda. Kata Allah, dan sebagian malam hendaklah kalian melaksanakan ibadah tambahan, yaitu ibadah tahajud, sholat tahajud. Asa ayyab'atsa rabbuka, agar Tuhanmu menaikkan derajatmu ke maqamam mahmuda, tempat yang mulia, tempat yang dipuji. Ternyata orang ahli tahajud itu biasanya dan diberikan gelar oleh Allah mendapatkan maqamam mahmuda, tempat yang sangat dipuji. Itu orang yang ahli tahajud. Tadi kita baca di halaman di rakaat pertama, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfikun. Tatajafa itu Pak, Bu, mereka tidak tidur. Waktu itu waktu tidur. Ah itu. Jadi tatajafa itu mereka tidak tidur, tetapi waktu tersebut waktu tidur. Lambung mereka jauh dari tempat tidur. Tatadab junubuhum itu. Junubi anil madaji'. Madaji' itu tempat tidur, tempat kita nih. Apa? Spring bed kita lah. Ataupun kasur kita. Madaji'. Nah, ciri-ciri ahlul Quran itu, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, memang itu seperti itu. Jauh malamnya, jauh dari sepertiga akhir malamnya, jauh dari tempat tidur, berdiri. Maka disebut orang yang sholat malam itu kadang disebut bukan sholat, tapi qiyam. Maka disebut qiyamul lail, berdiri di waktu malam karena sholat malamnya. Maka disebut di dalam surat Al-Furqan, wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Nah, diperhatikan, walladzina yabituna lirabbihim. Ciri ibadur rahman ahlul Quran itu walladzina yabituna, mereka yang melewati malam mereka. Kan mabit itu artinya malam, bermalam. Kalau kita ibadah haji kan Bapak dan Ibu, berasal dari kata bata. Bata itu malam, nginap. Bata, yabitu, menginap, mabitan, mereka nginap. Misalnya mabit di Musdalifah ya. Nah, itu mabit. Berarti mereka nginap di sana. Nah, orang dipakai oleh Allah di dalam surah Al-Furqan tersebut, walladzina yabitu. Nah, pakai fi'il mudhari lagi. Mungkin Bapak dan Ibu sudah belajar bahasa Arab. Fi'il mudhari fungsinya adalah kapanpun dan dimanapun gitu. Sedang, akan datang, terus menerus, itu fi'il mudhari. Walladzina yabitu lirabbihim sujada, mereka yang setiap malamnya, bisa diartikan seperti itu. Mereka yang setiap malamnya, kalau menemui malam, yabituna lirabbihim, menginap untuk Rabb mereka, bangun untuk Rabb mereka, sujadah, sujud, qiyam, itu salat malam. Jadi mereka membiasakan diri untuk sujud dan qiyam, berdiri. Nah, berdiri gila. Kalau bahasanya, mengapa diartikan berdiri? Karena lama berdiri gini Pak, Bu. Allahu Akbar, kita salat malam, berdirinya gini. Kalau kita kuat, lama berdiri lebih bagus. Makanya kata Rasulullah SAW, ahlul Quran itu menghidupkan malamnya di malam hari dengan berdiri. Nah, berdiri itu kata Rasul, afdalus shalah tulul qiyam.
Apa Bapak Ibu? Afdalu sholah tulul qiyam. Seutama sholat sunnah, ini sholat sunnah ya, sholat malam adalah lama berdirinya. Gitu. Coba kalau kita memahami hadis ini, misalnya DKM Al-Hidayah mengumumkan hadis ini, seutama-utama sholat tarawih ataupun sholat sunnah lama berdirinya, diumumkanlah ke masyarakat. Nanti sholat tarawih 1 malam 1 juz misalnya, kira-kira ada yang datang nggak? Ada? Coba diumumkan oleh DKM 1 malam 1 juz, karena kita ingin mengamalkan afdalu sholah tulul qiyam, seutama-utama sholat adalah lama berdirinya. Masya Allah. Bapak dan Ibu, di zaman Imam Bukhari, perawi hadis yang paling banyak hadis sahihnya, ya, kemudian kitab yang terbaik setelah Al-Quran itu Imam Bukhari. Beliau didatangi oleh, kalau sekarang mungkin DKM menghubungi Ustadz siapapun lah, Ustadz tersebut misalnya diminta jadi imam. Nah, Imam Bukhari seperti itu juga. Wahai Imam Bukhari, imamkanlah kami, kata penduduk setempatnya, masyarakat sekitarnya. Kata Imam Bukhari, baiklah, kita akan sholat malam, sholat tarawih di malam Ramadan, di bulan Ramadan. Pak, Bu, riwayatnya di dalam kitab itu Imam Bukhari mengkhatamkan Quran setiap malam Ramadan tuh, setiap mengkhatamkan Quran itu 2-3 hari. Khatam Al-Quran jadi imam. Kira-kira semalam berapa juz itu Ustaz? 3 hari lah dia. Berarti 10 juz. Bayangkan. Jadi memang Ramadan itu menghidupkan malamnya luar biasa. Nah, Ahlul Quran menghidupkan malamnya itu luar biasa. Nah, ini keterangannya. Ahlul Quran itu Bapak dan Ibu menghidupkan Ramadannya luar biasa. Nah, berdirinya kita Ahlul Quran itu menggambarkan, tadi juga kita sebut di dalam juz halaman rakaat kedua. Nggak kelihatannya, tapi nanti Om nggak apa-apa, nanti saya bacakan saja. Rakaat kedua kita baca apa tadi Pak? Surat apa? Surat Al-Insan. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Dan sebagian malam mereka sujud. Tuh, mereka sujud. Fasjud lahu. Jadi kebiasaan malam hari itu memang digunakan untuk sujud, untuk sholat malam, untuk berdiri, untuk baca Quran. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu. Ya, wasabbihu, dan mereka bertasbih. Lailang tawila, di malam yang panjang. Wah, Masya Allah. Jadi malam itu dibagi 3 Pak. Nanti Bapak dan Ibu silahkan pilih. Mau 3 yang mana ibadahnya, atau semuanya boleh. Nah, para ulama salafus soleh, kalau Ramadan digunakan semuanya banyak-banyaknya, semalaman suntuk, karena menghidupkan malam di bulan Ramadan itu lebih utama. Disebut dengan wal fajr, walayalin asyar, apalagi 10 hari terakhir. Nah, di malam hari itu para ulama salafus soleh menghidupkan malamnya seperti itu. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihu lailan tawila. Disebutlah di dalam Al-Quran 3 waktu malam untuk ibadah. Di dalam surat Muzammil ayat 20. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladina ma'ak. 3. Pertama kata Allah, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil lail, di sepertiga akhir malam. Maaf, di sepertiga awal malam. Kita subuhnya, kita malamnya kurang lebih misalnya jam 8. Ya. Jam 8 sampai jam 11 itu sepertiga awal. Bapak dan Ibu mau sholat malam, silahkan di sana. Qiyamul lailnya silahkan boleh sebelum tidur, kan tidak ada apa-apa.
Karena kata Rasulullah bertanya kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, kapan kamu sholat malamnya?" Ya, saya sholat malamnya sebelum tidur ya Rasulullah. Dipuji oleh Rasulullah, "Kamu orangnya hati-hati." Nah, ditanya ke Umar, "Wahai Umar, kapan kamu sholat malamnya?" "Saya setelah tidur Rasulullah." Dipuji oleh Rasulullah, "Kamu orangnya kuat wahai Umar." Nah, itu berarti 3 waktu ini bisa lakukan. Thulutsai laili, yang pertama, sepertiga awal. Kemudian inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adana min thulutsai lail wa nisfahu, setengah malam. Bapak menggunakan tengah malam jam 11 sampai jam 2. Itu tengah malam. Silahkan digunakan di tengah malam, memanfaatkan sholat malamnya. Wah, masih berat Ustaz. Yang ketiga, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladina. Nah, yang ketiga, sepertiga akhir malam. Jam 2 sampai azan subuh. Mau pilih yang mana Bapak Ibu? Yang pertama, kedua, ketiga, atau lewat? Semua, Masya Allah. Yang ketiga, Alhamdulillah ya. Silakan Bapak Ibu pilih yang mana. Yang penting ibadah dimanfaatkan di malam hari. Memang di dalam Al-Quran Allah menggambarkan malam itu banyak apa? Banyak untuk ibadah. Karena siangnya sibuk. Tapi nggak capek Ustadz, malam hari siang kita kerja, malam hari ibadah. Ya diatur-atur saja. Kalau ibadahnya Nabi Daud, sepertiga akhir malam bangun tidur, nanti dia bangun lagi. Itu Nabi Daud. Sama dengan ibadah saumnya. Saumnya kan hari ini saum, besok buka. Saum buka. Itu Nabi Daud. Saum sunnah Nabi Daud. Sama dengan sholat malamnya beliau seperti itu juga. Nah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitulah ahlul Quran menghidupkan malamnya. Dan mereka memperbanyak tilawah Quran sementara yang lain banyak berbicara. Mereka ibadah saum sementara yang lain tidak saum. Mereka yang sholat malam sementara yang lain tidur. Itu ahlul Quran, kebiasaan ahlul Quran. Nah, kemuliaan ahlul Quran itulah yang mengantarkan seseorang untuk mendapatkan karunia dari Allah. Nah, ini yang pernah kita sampaikan. Berikutnya, next slide berikutnya. Nah, ini surat Al-Hijr ayat 9 menggambarkan bentuk dari salah satu kebiasaan ahlul Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran dan kami pula yang menjaganya. Kata para ulama, yang menjaga di sini adalah para penghafal Quran. Allah menjaganya jelas, karena Allah yang memiliki Al-Quran, karena kalam Allah. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjaganya di dunia, di bumi ini melalui para penghafal Quran. Itulah dijaganya Al-Quran. Dijaganya Al-Quran inilah yang penting dilakukan oleh para penghafal Quran. Dulu beberapa tahun yang lalu katanya di Cina, Pak, Bu, di Cina itu mencetak Quran juga. Kan ini kan banyak cetakan, banyak bisnisnya Cina mah. Cetak sejadah juga, kopiah juga, kan banyak ya made in Cina. Coba perhatikan kalau kita belanja di apa, Pak DKI baru pulang umroh tuh made in Cina semua tuh. Abaya juga dari Cina tuh. Nah, mereka pada mencetak Quran. Setelah dicetak, dicek oleh para penghafal Quran, ternyata ada yang salah di beberapa surat. Diprotes, dikembalikan lagi, ditarik lagi. Itulah fungsinya penghafal Quran, menjaga keaslian Al-Quran. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ayatnya nih. Jadi memang kenapa Allah menggunakan dhamir inna, nahnu, sesungguhnya kami kata Allah. Nah, Allah kan satu.
Nah, kata para ulama, kami di sana adalah yang menjaga Al-Quran. Allah jelas menjaga Al-Quran, tapi hamba-hambanya di dunia, para penghafal Quran, itu yang menjaga Al-Quran. Dan di antara mereka menghafal Quran bukan hanya 30 juz menjadi ahlu Quran, bukan. Kalau mereka tidak 30 juz juga bisa menjadi ahlu Quran. Kalau mereka prosesnya intensif, berusaha untuk mencintai Al-Quran saja, itu menjadi ahlul Quran insyaallah. Membacanya, menghafal. Ustadz, saya bisa hanya menghafal Quran satu ayat. Berapa lama satu ayat? 1 tahun misalnya. Boleh lah. 1 ayat 1 tahun nambah alif lam mim. Selesai 1 ayat. Nanti 2027 tambah lagi misal 1 ayat. Nah, itu berapa lama tuh Pak Eman bacanya? Ya, menghafalnya lama sekali itu. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, jadi hati kita ini penting untuk kita senantiasa berusaha menjaga Quran. Nah, ini. Jadi di sini, walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin. Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu. Dan tidak seorang rasul datang kepada mereka melainkan mereka memperoloknya. Jadi memang umat-umat terdahulu selalu memperolok. Misalnya kita bawa Quran nih, bawa agama tauhid, kemudian mereka selalu mengejek, mereka selalu memperolok. Nah, Al-Quran yang dibawakan, yang diajarkan selalu menjadi bahan perolokan bagi mereka yang kafir ataupun yang tidak beriman. Next, lanjut. Nah, ini apa pelajaran surat Al-Hijr tadi? Pertama, ini kemuliaan ahlul Quran. Karena ya ini karena Allah menurunkannya, ya, kemudian menjaga Al-Quran langsung melalui hamba-hambanya penghafal Quran. Nah, ahlul Quran ini Bapak dan Ibu, apalagi kita Ramadan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhanalladzi unzila fihil Qur'an. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Berarti Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mempersiapkan dirinya untuk menghadapi Ramadan, maka tidak lain adalah mereka yang senantiasa membersamai Al-Quran. Dan menjadi ahlu Quran, dari tafsiran para ulama yang tadi surat Al-Hijr, menjadi penguat bagi kita bahwa Al-Quran yang diturunkan memang dijaga oleh Allah. Dijaga dengan cara apa? Membacanya minimal, menghafalkannya, mentadaburinya setiap hari. Walaupun mungkin kalau bisa 1 hari 1 ayat. Ustaz, saya masih baru bisa tadabur 1 hari, satu ayat 1 pekan, tidak ada masalah. Bapak dan Ibu, jangan berat kata tadabur. Gimana sih tadabur? Ustaz, tadabur, Bapak dan Ibu, tolong hanya membaca terjemahnya saja dulu. Tidak mesti mengerti bahasa Arabnya, baca terjemahnya, renungkan. Tadabur itu kan artinya merenungi, menghayati. Renungkan apa yang kita pahami boleh. Jadi tadabur itu sangat mudah. Jangan kita tadabur gimana sih? Nah, saya ajarkan tadabur. Kalau Bapak tafsir, itu boleh dikatakan sulit karena harus tahu bahasanya. Ataupun membaca kitab para ulama, kita tidak bisa menafsirkan, menjelaskan Al-Quran, itu nggak bisa. Sudah jelas dari para ulama, udah cukup gunakan tafsir para ulama, para mufassirin. Nah, yang bisa kita lakukan siapapun itu tadabur. Tapi kan nggak bisa bahasa Arab, Ustaz, nggak apa-apa. Kan ada terjemah. Nah, terjemah inilah yang mengantarkan, mempermudah untuk tadabur. Saya pahami ini surat Muhammad ayat 24. Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Tadabur hubungannya dengan hati. Ingat ya. Saya ulangi, tadabur Pak, hubungannya dengan hati. Orang yang suka mentadaburi Al-Quran, hatinya bersih, hatinya hidup, hatinya nyaman, tenang.
Itu tadabbur. Nah, bagaimana tadabbur yang mudah Ustaz? Yang pertama, memang ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama, Bapak dan Ibu baca satu ayat. Kalau tidak bisa bahasa Arab, tidak mengerti apa itu, baca terjemahnya. Contoh. Surat Al-Baqarah atau surah Al-Fatihah yang mudah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dimulai dengan basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Artinya apa, Pak? Dengan menyebut nama Allah yang pengasih, maha pengasih lagi maha penyayang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita tadabburi secara umum. Bismillah dengan menyebut nama Allah. Semua ibadah kita, semua perbuatan kita, semua perilaku kita, gerak-gerik kita dimulai dengan basmalah, dengan menyebut nama Allah. Kan gitu. Secara umumnya kita tadabbur ya. Oh iya ya. Kalau tidak menyebut nama Allah bisa terputus nih. Langkah kaki kita bismillah. Pergi ke kantor, pergi ke masjid bismillah. Tadi saya membaca, misalnya tadi saya nyetir dari rumah ke sini, pas ngidupin mobil, saya baca bismillahi, pas berjalan nih, bismillahi tawakkalna 'alallah la haula wala quwata illa billah. Kan itu sunnahnya. Ya Allah, bismillahi tawakkalna. Aku berserah diri kepadamu, aku mentawakalkan kepadamu ya Allah. Kami bertawakal kepadamu. Bismillahi alaika ya, bismillahi tawakkalna 'alallah. La haula, tidak ada kekuatan kecuali kekuatan darimu. Berarti nyetir mobil, berjalan itu kekuatan dari Allah. Makanya dimulai dengan kata bismillah. Ar-Rahman, yang maha pengasih. Kenapa maha pengasih Allah? Kita kan dikasih sama Allah, diberi kesehatan oleh Allah, dikasih kesehatan, dikasih rezeki oleh Allah, dikasih penglihatan oleh Allah, dikasih pendengarkan oleh Allah, dikasih segala-galanya lah. Kita tadabburnya di sana. Oh iya ya, diberikan. Nah itu menghayati seperti itu Pak, mudah. Kadang orang tidak mau melakukan tadabbur karena sudah berat dengan kata tadabbur sendiri. Tadabbur itu berasal dari dabbaro yudabbiru, tadabburon. Dabbaro itu punggung sini nih. Melihat makna arti khusus dari menyelami, menghayati apa yang kita baca. Maknanya seperti itu. Kalau bahasanya latar belakang ayat itu apa sih yang kita inginkan, perlu kita, mungkin enggak jauh-jauh lah, mungkin sekitar 5 menit lah. Nah, Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha penyayang. Kalau tidak ada kasih sayang Allah, enggak mungkin kita bisa berjalan, enggak mungkin kita bisa berbicara, enggak mungkin bisa mendengar, enggak mungkin. Menikmati itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lagi Pak, Bu, mungkin saya sampaikan juga nih. Karena saya lagi mengkaji tafsir Tarbawi di disertasi saya menulis itu. Kata-kata bismillah kenapa tidak dimulai dengan basmalah misalnya? Basmalah bisa aja, ataupun fathah atau dhammah. Kenapa bi? Nah ini kalau secara maknawiyahnya ya, bismillah dengan menyebut nama Allah. Kasroh ini menunjukkan adalah ketawaduan, mengajarkan kita ketawaduan. Kita ini nggak bisa apa-apa, kita ini nggak mampu apa-apa, nggak bisa kita melakukan apa-apa. Ketika seseorang diberi kelumpuhan atau diberikan sakit, nggak bisa bergerak tuh. Nah, bismillah maknanya setiap gerak-gerik langkah itu kekuatan dari Allah. Bismillah menggambarkan ketawaduan bahwa kita ini lemah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha agung, yang maha mulia, kita ini tidak mulia. Berarti kita tidak boleh sombong. Makanya pakai kasroh. Tuh bismillah itu pakai kasroh. Karena nggak boleh sombong. Karena kesombongan adalah pakaian Allah. Bismillahirrahmanirrahim.
Nah, tadabbur alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah. Alhamdulillah. Di dalam kitab Mughni Labib itu biasa belajar di pesantren-pesantren. Makna lillah di sana Bapak dan Ibu, li itu adalah lil istiqaq. Lil istiqaq. Istiqaq itu adalah li yang hanya dimiliki oleh Allah, berarti pujian hanya dimiliki oleh Allah. Manusia tidak berhak sedikit pun dipuji. Kalau misalnya ada yang muji, maka kita ucapkan alhamdulillah. Segala puji milik Allah, lillah. Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Nah, hal-hal seperti itu menguatkan hati kita Bapak dan Ibu untuk apa? Untuk menyambung diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahlul Quran minimal bisa mentadaburi Al-Quran dengan terjemahnya. Itu yang pertama. Tadabur bisa melalui terjemah, kita hayati bacaan terjemah tersebut, kita hayati artinya ini, gabungkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Gitu. Nyambung tadabur seperti itu. Tadabur yang kedua. Karena ahlul Quran itu memang kebiasaannya tidak hanya membaca saja, yang Arab, teks Arab itu lafadznya, tapi juga tadabbur. Yang kedua, kalau bisa bahasa Arabnya pelajari satu persatu. Misalnya tadi bi, harfu jar. Nah, setiap harfu jar bismillahi, tidak bismillahu atau bismillaha, karena di harfu jar misal. Itu salah satunya. Ataupun nanti pelajari i'rabnya. Misalnya wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Di mana mubtada'nya? Di mana khobarnya? Oh, ini fi'il madi, oh ini fi'il mudhari. Fungsinya beda-beda. Itu akan dikuatkan. Itu tadabbur yang kedua. Dengan huruf demi huruf, kalimat demi kalimat, tahu dengan bahasa. Ini memang digunakan orang yang bisa bahasa Arab lah. Tapi tadi yang saya menyampaikan yang lebih mudah yang tadi. Yang ketiga, tadabburi dengan makna secara umum digabungkan dengan tafsir para ulama. Tafsirnya apa? Contoh Pak, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah, berikan kami jalan yang lurus, jalan yang engkau, orang-orang yang telah engkau berikan nikmat. Siapa mereka? Nyambung ke surat An-Nisa. Ulaikal ladzina amal, mereka itulah yang Allah berikan nikmat. Siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4. Jadi tafsiran yang tadabbur yang ketiga, gabungkan dengan tafsir orang yang Allah berikan nikmat di dalam surat Al-Fatihah itu Pak, Bu, adalah penjelasannya di dalam surat An-Nisa. 4 orang. Pertama, para nabi diberikan nikmat oleh Allah. Kemudian siddiqin, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ketiga, syuhada, asyahid, yang syahid di jalan Allah. Dan yang keempat, as-solihin. Nah, yang solihin. Nabi, gak mungkin kita jadi nabi kan, kecuali orang-orang yang tidak waras ngaku nabi gitu. Siddiqin juga berat. Kita mah pernah gak kira-kira gak berbohong? Bapak dan ibu pernah gak berbohong seumur hidupnya? Sulit juga. Yang ketiga, syuhada, kita gak berperang seperti di Palestina. Dan yang keempat, as-solihin. Ini kesempatan nih. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang solih. Amin. Saya ingin memberikan hadiah doa tentang kita dan anak kita. Kalau doa kita surat An-Naml Pak, silakan ditulis. Nanti dihafalkan. An-Naml ayat 17. Nah, ini juz 22. Maaf. Surat
As-Saffat. Ketemu Pak? Juz 19, maaf. Juz 19 Rabbi auzi'ni, ayat 19. Surat An-Naml, surat berapa Pak? Surat 27 ayat 19. Nah, ini doanya. Fatabassama dhahikam min qawliha wa qala, dari Rabbi auzi'ni. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa adkhilni. Nah, itu doa. Ini diajarkan Allah kepada Nabi Sulaiman, tentunya kepada kita juga. Wa adkhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam hamba-hamba-Mu yang taat, hamba-hamba-Mu yang solih. Semoga kita menjadi hamba Allah yang solih. Amin. Tadi kan solih kan diberikan, Allah kan memberikan nikmatnya kepada 4 orang, yaitu orang yang solih, yang kemudian kita berdoa menjadi orang solih itu. Nah, ini surat An-Naml ayat 19. Dihafalkanlah itu. Semoga kita menjadi hamba Allah yang solih. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah, ciri-ciri ahlul Quran itu selain tadabur, tadi sudah tadabur 3 kali, yang 3 saya sebutkan tadi, dengan terjemahnya, dengan kalimat-kalimatnya, paham kalimat, yang ketiga dengan tafsirnya, mendalamnya. Dan yang terakhir, ahlul Quran itu berharap mendapatkan ampunan dari Allah di sepertiga akhir malam. Wal mustaghfirina bil ashar wa bil asharihum yastaghfirun. Mereka ahlul Quran diantaranya yang suka meminta ampun, orang-orang yang suka meminta ampun di waktu sahur, ataupun wabil asharihum ataupun di waktu sahur, mereka orang-orang yang selalu melakukan istighfar. Bapak dan Ibu bisa melaksanakan istighfar 15 menit sebelum azan subuh. Usahakan minimal melakukannya 70 kali dilakukan. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Itu yang paling pendeknya. Astaghfirullah wa atubu. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu dan terimalah tobatku. Aku bertobat kepadamu. Itu yang pendeknya. Yang panjangnya astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Gitu Bapak dan Ibu. Barakallahu fikum jami'an. Walafu minkum. Jazakumullahu khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz, jazakallahu khairan katsira. Dalam Al-Qur'an memang tidak akan selesai, Pak. Ya. Wah, Al-Qur'an mah daripada selesai Al-Qur'annya mungkin usia kitanya yang habis kayaknya. Ya, ini baru 3 karetita tadi tadabur dari segi harfiahnya, tadabur dari segi kalimatnya dan maknanya. Ya, nanti kalau ada tadabur dari segi tulisannya, Ustaz ya. Tadabur tulisannya, ya kan? Al-Quran itu ditulis itu subhanallah luar biasa, berbeda sekali dengan tulisan bahasa Arab yang lainnya. Ya, jadi Al-Quran itu tulisannya ada tulisan yang berbeda, yang dimuliakan oleh Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian, karena ada dari tema dari tadabur Al-Quran ini mendapat kemuliaan untuk ahlul Quran, maka silakan barangkali ada yang ditanyakan atau belum jelas, silakan Pak. Ada apa? Cukup. Nah, dari Ibu ada Ibu? Ada, mangga silakan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, bahasa Sunda. Silakan Ibu. Hatur nuhun pisan. Sami-sami Ibu. Masjid Al-Jamhur waktu sarita jenenganana majelis taklim, Pak Ustadz masihan langsung ahlul Quran. Janten masjid
Majelis Taklim Ahlul Quran. Alhamdulillah. Akhirnya parantosnya sekitar 20-25 orang gitu. Iya. Jamaah nate gitu Pak Ustaz. Mohon Ibu. Nah ini pada ngelaksanakan rajaban gitu. Oh, Masya Allah. Mohon. Eta tiasa langsung ngelaksanakan rajaban gitu teh Pak Ustaz. Tiasa Ibu, tiasa. Mohon. Boleh mangga Ibu. Enten acarana upami rajaban kinten naon wae gitu anu langsung didudikeun di nu rajaban ieu. Mohon Ibu. Itu wae. Atur nuhun. Mohon sami-sami Ibu. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mangga satu orang lagi ada bapak-bapak. Wah, belum ada. Bapak-bapak sudah hafal semua Ustaz. Iya. Ya, Ibu yang dimuliakan oleh Allah, agenda rajaban biasanya seperti biasa saja kita melakukannya. Intinya adalah di sana mengingat Allah. Ada hadis yang menyampaikan dari hadis riwayat Muslim, majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatsluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa hafathumul malaikah wa khasyarhumur rahmah wa dzakarahumullahu fi man indah. Rawahu Muslim. Di dalam hadis itu dijelaskan bahwa ketika seseorang ingin berkumpul, kalau momentumnya momentum Ramadan, Rajaban, Tarawih, kemudian kajian, majelis taklim seperti ini, itu intinya cuma satu, di sana mengingat Allah, gitu aja. Makanya tidaklah berkumpul suatu kaum, kata Allah, kata Rasul, di salah satu rumah Allah, agenda apapun itu, acara apapun itu, waktunya kapan aja, misalnya mau Rajaban, mau Ramadan, mau Sya'banan dan sebagainya, mau majelis taklim, perkanan ataupun bulanan, pastilah di sana diusahakan membaca Al-Quran. Itu yang pertama, zikrullah. Fi baitin min buyutillah. Yasluna kitaballah. Nah ini yang paling pertama. Mereka di sana membaca Al-Quran. Tadi kita kan baca Quran, mau sholat subuhnya ataupun sebelumnya surat Al-Hijr, setelahnya surat Al-Hijr misalnya. Yasluna kitaballah. Nah, wa yatadarasunahu bainahum, itu yang paling intinya. Mereka sudah baca Quran dan mereka saling mempelajari apa yang di dalam Quran tersebut. Ini tentang kebiasaan ahlul Quran juga ini, Bu. Kemudian Allah berikan 4 hadiah bagi orang yang suka berkumpul untuk mempelajari Al-Quran. Pertama, yang barusan seperti kita nih mempelajari Al-Quran nih. Pertama, ya, nazalat alaihimus sakinah. Allah berikan kepada mereka sakinah, ketenangan. Bapak dan Ibu kalau nggak tenang nggak mungkin di sini. Ya, pasti ada ketenangan. Kalau orang nggak tenang mungkin kemana perginya gitu. Yang kedua, wahafathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat. Yang ketiga, wa dzakarahumullahu fi man. Yang ketiga adalah wa khasyyathumur rahmah. Dilimpahkan kasih sayang oleh Allah ar-rahmah. Rahmah Allah kan mahal. Nah, di pengajian yang dibacakan Quran di sana adanya. Yang keempat adalah wa dzakarahumullahu fi man indah. Dan mereka akan disebut nama-nama mereka di penduduk langit oleh Allah. Masya Allah. Jadi apapun agendanya Bapak dan Ibu, Bu, silakan. Tapi ingat di sana dibacakan Quran, dipelajari Al-Quran, itulah keberkahan orang yang berkumpul baik di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, apalagi di bulan Ramadan. Gitu Bu ya. Barakallah, semoga Allah bimbing kita selalu menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Masih ada? Bapak? Tidak ada. Tidak ada kan ya Ustaz. Jadi kita bersyukur sajalah. Kalau tidak ada pertanyaan berarti sudah paham ya. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adhilni bi rahmatika fi ibadikas sholihin. Kalau di dalam surat An-Namlnya wa aslih li fiduriyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi ada dua ya, ada dua yang ujungnya saja yang berbeda. Iya, ujungnya saja. Kalau di awalnya Rabbi auzinya sama.
Nah, itu dengan doa Nabi Sulaiman, ya, Nabi Sulaiman. Kemudian yang tadi surat Al-Haqqah, ya, itu menceritakan tentang apabila kita sudah berusia 40 tahun, maka 40 tahun ke atas harus banyak bersyukur dengan membaca doa itu, karena di usia-usia itu usia mapan, usia sudah condong tengah-tengah ke bawah sama ke atas. Nanti kalau dari 0 tahun sampai 40 naik, Pak. Tapi kalau 40 sampai ke atasnya itu mulai nunduk, mulai turun ya. Kalau masih itu berarti sudah mendekati ke matang. Kalau mangga mah udah mulai cumolat. Apa Pak Jidandan? Ya cumolat naon namina? Eta sebagai asaknya naon ngaran namina? Ya cumolat lah gitu. Nah, jadi usia segitu harus sudah manis-manis, mendekati ke manis-manis ya, yang baik-baik ya, diantaranya bersyukur. Baik Ustadz, terima kasih ya atas kajian di subuh pagi ini. Namun mohon maaf mungkin jamaahnya karena kalau hujan itu ya, ini hujannya rahmat Ustadz. Jadi rahmat, mereka tenang di rumah gitu loh. Iya, jadi rahmat. Jadi lebih bagus diam di rumah katanya gitu. Karena hujan ya, mudah-mudahan saja hujannya menjadi seperti apa yang kita doa, yaitu Allahumma shayyiban nafi'a insyaallah. Sekali lagi saya aturkan terima kasih kepada Pak Ustadz dan kepada Bapak Ibu hadirin rahimakumullah yang telah hadir di subuh pagi ini mengikuti kajian, dan insyaallah di pekan yang akan datang merupakan pekan keempat, yaitu masih membahas bab muamalah, yaitu bab waris ya. Maka mudah-mudahan kita semua juga bisa hadir nah dalam hal tersebut untuk melanjutkan kajian. Sebelum nanti temanya mungkin kalau sudah Februari itu mendekati ke Ramadan, itu mungkin dalam rangka tarhib Ramadan. Baik Bapak Ibu Alhamdulillah, kita tutup bersama kajian di subuh pagi ini dengan bacakan hamdalah, istighfar dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.